Korupsi dana kantor Camat Sitoluori, Nias Utara diproses polisi. Aksinya viral di media sosial, pelaku jamret di Medan ditangkap. Kejaksaan Siantar siap hadapi pra-peradilan kasus 4 nakes. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Bersama saya Daniel Huta Barat, pemirsa inilah Sumut Harian Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, kasus dugaan penyelewengan keuangan negara pada kantor Kecamatan Sitoluori, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Berdasarkan pengaduan masyarakat yang diserahkan kepada Polres Nias, kini mulai ditangani polisi. Seorang aparatur sipil negara juga sebagai Sekretaris Camat Sitoluori telah menghadiri undangan polisi pada penyelidikan kasus ini. Terpantau seorang aparatur sipil negara yang sehari-hari bertugas di kantor Camat Sitoluori, Kabupaten Nias Utara, memasuki ruang pemeriksaan unit 3 Tipikor Satreskrim Polres Nias pada Senin pagi. Di hadapan sejumlah wartawan, Lavao Gozai selaku Sekcam Sitoluori menjelaskan kedatangannya di Satreskrim Polres Nias guna memenuhi undangan Kapolres Nias yang meminta dirinya hadir untuk menyerahkan bukti-bukti atau dokumen pendukung laporannya mengenai dugaan penyalahgunaan keuangan kantor Camat Sitoluori tahun anggaran 2020. Selama 3 jam lebih di ruang pemeriksaan, dirinya mengaku menerima 30 item pertanyaan dari penyidik. Seluruhnya dijawab sebagaimana kondisi dan amatan langsung terhadap pengelolaan dan penggunaan keuangan negara yang diyakininya masih berpotensi terjadi banyak penyelewengan. Pelapor juga mendesak kasus ini ditangani secara adil tanpa intimidasi dari pihak manapun. Sementara sebelumnya Camat Sitoluori yang ditemui di ruang kerjanya, dirinya pernah meminta inspektorat setempat untuk melakukan audit investigasi terhadap seluruh pemanfaatan keuangan kantor pemerintah yang dipimpinnya tersebut. Ia meyakini pengelolaan keuangan negara tersebut telah menyesuaikan ketentuan tanpa penyimpangan. Saya di kantor Polres ini bagian reskrim ini sesuai dengan laporan saya dari kantor Camat penyelewengan dana keuangan yang sudah saya sampaikan hari itu, dan hari ini saya dimintai keterangan untuk dijelaskan kepada penyidik, dan penyidik ditanyakan ke saya hal-hal yang tentang penyelewengan itu, dan saya jelaskan beberapa item-item yang kurang paham pelaksanaannya. Seberapa besar dugaan Bapak itu terjadi penyelewengan di kantor camat? Saya duga seperti itu, sekian puluhan juta, ratusan juta lah bisa sampai, sehingga proses-proses pelaksanaan di kantor camat tidak jelas pelaksanaannya karena tidak transparan. Bendahara ini, bendahara saya mintai SPJ yang sudah terlaksana tidak diindahkan, tidak dipenuhi. Saya sebagai Camat Sitoluori, setelah mendengar isu-isu tersebut, saya menyurati Inspektorat Kabupaten Nias Utara untuk mengadakan audit investigasi terhadap laporan keuangan saya. Karena saya juga harus memastikan apakah benar tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan penyerapan anggaran di Kecamatan Sitoluori. Haugo Maruzega melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, Satuan Narkoba Polresta Deli Serdang, Sumatera Utara berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu sebanyak 5 kg senilai 4 miliar rupiah. Satu dari 2 pelaku pengedar sabu ditembak di bagian kedua betisnya karena melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. Inilah kedua kurir narkoba jenis sabu saat diamankan di Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang, Sumatera Utara. Kedua pelaku masing-masing berinisial MN 30 tahun serta rekannya JAS 29 tahun. Keduanya warga Kota Medan, Sumatera Utara. Petugas melakukan tindakan tegas terukur di bagian kedua betis seorang pelaku berinisial MN yang melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. Kedua pelaku ditangkap di jembatan flyover Tol Cemara, Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada hari Selasa 23 Februari 2021. Dalam konferensi persnya kepada sejumlah wartawan, Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Yemi Mandagi didampingi Wakapolresta AKBP Julianto P. Sirait serta Kasat Narkoba Kompol Ginanjar Fitriadi mengatakan,
Barang bukti yang diamankan berupa 5 kg sabu, 2 unit handphone serta tas ransel yang digunakan untuk membawa sabu. Awal kita dari daerah kita dari Serdang, kemudian kita lakukan pembuntutan. Nah, disitulah berhentinya di titik yang saya sebutkan tadi di bawah tol Cemara. Pak, ini kurir sama pembeli atau seperti apa ya Pak? Ini masih kategori kurir karena ada bandarnya ya. Namun bandarnya belum bisa kita amankan sebenarnya. Pak, rencananya dipasarkan di mana ini Pak? Ya Medan dan sekitarnya. Diambilnya dan Tanjung Balai. Termasuk Indonesia Serdang Pak? Pak, keduanya apa ada sindikat Pak? Ada yang mengendalikan. Tapi masih kita dalami, makanya kita belum bisa sampaikan secara terbuka karena kita lagi pengembangan kasus ini. Tidak menutup kemungkinan ini jaringan internasional atau gimana Pak? Ya bisa saja, karena barang ini pun kan berasal dari luar negeri juga. Ini nanti kita dalami, kita juga sudah berkoordinasi dengan Direktorat Narkoba untuk pengembangannya. Terhadap kedua pelaku dikenakan pasal berapa Pak? Untuk kedua pelaku pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, junto 132 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Upaya 10 juta per kilo. 1 juta Pak? Per kilo 10 juta. Per orang itu Pak? Ya. Iya. Kedua pelaku merupakan kurir yang mendapatkan upah sebesar 10 juta rupiah per kilogramnya. Sabu tersebut dibawa dari Tanjung Balai. Pihak kepolisian masih melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut guna mengungkap bandar sabu. Kedua pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman dipidana mati atau seumur hidup atau pidana paling singkat 6 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Di samping itu, pemirsa, seorang pria berpakaian serba hitam berhasil membawa kabur sepeda motor jamaah yang sedang melaksanakan sholat subuh di salah satu masjid di Jalan Padiraya, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku yang mengenakan celana, baju, dan topi serba berwarna hitam ini melakukan aksinya saat para jamaah sedang melaksanakan sholat subuh di salah satu masjid yang berlokasi di Jalan Padiraya, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku yang identik dengan kaki diduga pincang ini masuk ke areal masjid dari pintu sebelah kanan dan langsung mendekati sepeda motor milik para jamaah yang persis berada di depan pintu masjid. Dengan menggunakan kunci letter T, pelaku merusak induk kunci motor milik salah seorang jamaah dan langsung membawanya kabur. Menurut salah seorang jamaah Masjid Harahap, pelaku beraksi pada saat rokaat kedua. Harahap mengatakan pencurian sepeda motor di masjid tersebut sudah beberapa kali terjadi. Kejadiannya pada subuh, tepatnya pada sholat subuh. Jadi pelaku datang dari sebelah kanan masuk kemari dan dia membongkar kereta ini ketika rakaat kedua. Rakaat kedua dia subuh langsung punya motor ke salah satu jamaah di sini, Pak Nadia. Jadi sepeda motor Mio. Mengantisipasi peristiwa terulang, pengurus dan warga akan meningkatkan keamanan di lingkungan masjid. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Suben hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Setelah aksinya viral di media sosial, pelaku jambret yang meresahkan masyarakat akhirnya ditangkap polisi. Dalam sepekan, pelaku sudah 3 kali beraksi. Dalam tempo 1 kali 24 jam, tersangka jambret spesialis perhiasan inisial MRL akhirnya dapat ditangkap petugas. Tersangka ditangkap petugas tidak jauh dari rumahnya di Jalan Tapian Nauli, Medan pada Rabu malam. Dari penangkapan tersangka, petugas menyita barang bukti sepeda motor yang digunakannya dalam menjalankan aksi kejahatannya. Tersangka mengaku sudah berkali-kali melakukan aksi penjambretan perhiasan milik para wanita. Dalam sepekan, tersangka mengaku sudah 3 kali beraksi di sejumlah lokasi berbeda di kota Medan. Aksi terakhir, tersangka merampas kalung emas milik wanita bernama Eli di salah satu kafe di Jalan Brigjen Katamso, Medan pada Senin malam.
Aksi pelaku ini pun terekam kamera CCTV milik kafe. Berbekal rekaman video, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku. Dalam keterangannya, Kanit Reskrim Polsek Medan Kota Ibtu Marvel Ansanai mengatakan, pelaku merupakan residivis dan sudah berulang kali melakukan aksi kejahatan. Baru diamankan seorang pelaku tindakan pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, jadi diamankan di area wilayah Polsek Medan Kota. Korbannya adalah seorang perempuan dengan TKP di Jalan Brigjen Katamso. Jadi pelaku berinisial MRL yang sudah sering melakukan aksinya mulai dari tahun 2020 semenjak tersangka sudah tidak bekerja lagi. Tersangka melakukan aksinya sudah sering, jadi seminggu bisa 3 kali. Polisi berharap warga yang menjadi korban perampasan untuk segera melaporkan ke polisi. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, misteri pembunuhan 2 wanita, salah seorang diantaranya pegawai honorer Polres Pelabuhan Belawan terungkap. Pelaku merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Pelabuhan Belawan. Kasus pembunuhan 2 wanita yang jasadnya ditemukan di Kota Medan dan Kabupaten Serdang Bedagai pada Senin lalu berhasil diungkap tim gabungan Polda Sumatera Utara dan Polres Pelabuhan Belawan. Tersangka merupakan anggota kepolisian berinisial Aibda RS. Oknum polisi ini ditangkap di kawasan Marelan pada Rabu malam. Kasubdit Penmas Humas Polda Sumatera Utara AKBP MP Nainggolan Kamis siang membenarkan penangkapan oknum polisi diduga sebagai pelaku pembunuhan 2 wanita yang jasadnya ditemukan di Jalan Budi Kemasyarakatan Medan dan di Jalan Simpang Pekan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Dari hasil keterangan, pelaku nekat menghabisi kedua korban karena sakit hati kepada salah seorang korban. Saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan dan penyidik masih menggali keterangan dari tersangka. Diduga pelaku menghabisi jasad korban di kawasan Belawan pada Minggu malam. Jasad kedua korban kemudian dibuang ke jalan untuk menghilangkan jejak. Kita sudah amankan. Beliau memang seorang oknum, anggota polisi. Perihal kasusnya, dia adalah pelaku kasus pembunuhan 2 wanita, yang satu di Gelugur, satu lagi yang ditemukan di Serdang Bedagai. Jadi pasal yang kita persangkakan kepada beliau itu adalah pasal 338. Motifnya? Motif sementara, Pak? Motif sementara karena sakit hati. Saat ini terduga pelaku sudah diamankan? Sudah kita amankan. Sebelum diberitakan, kedua korban inisial AC dan RP ditemukan warga dalam kondisi tidak bernyawa dan mengalami luka lebam di sejumlah bagian tubuhnya. Korban RP yang merupakan pegawai honorer di Polres Pelabuhan Belawan yang mengenal dekat dengan pelaku. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, terdakwa pencabulan anak kandung berinisial JW tidak hadir dalam sidang pembacaan vonis atau putusan pada Kamis sore. Walau tidak dihadiri oleh terdakwa, majelis hakim tetap membacakan putusan sesuai dengan aturan persidangan yang berlaku dan memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun. Walau sempat molor selama 2 jam lebih, sidang pembacaan vonis kasus ayah cabul terhadap anak kandungnya dibuka untuk umum oleh majelis hakim pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Di awal sidang, majelis hakim mempertanyakan kepada jaksa penuntut umum perihal upaya menghadirkan terdakwa di persidangan, walau sudah diberikan kesempatan dengan menunda sidang selama beberapa hari. Selanjutnya, majelis hakim juga mengeluarkan penasihat hukum terdakwa karena status penasihat hukum di dalam persidangan hanya sebagai pendamping, bukan mewakili terdakwa. Dalam pembacaan amar putusannya tersebut, majelis hakim yang diketuai Febriani ini menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara kepada terdakwa JW karena secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbuatan cabul oleh orang tua terhadap anaknya sebagaimana dakwaan alternatif 1. Selain itu, majelis hakim juga memberikan denda senilai 500 juta rupiah subsidi penjara kurungan selama 2 bulan.
Ibu kandung korban Happy mengaku vonis yang dibacakan tidak sesuai harapan keluarga korban. Namun pihaknya berharap saat penahanan terdakwa nantinya pihak kejaksaan tidak menutup-nutupi dan memberitakan di mana terdakwa nantinya ditahan. Putusannya kan gak sesuai harapan. Jujur ya, kami mau pas penahanan itu ditangkapnya itu jangan disembunyi-sembunyikan. Kalau bisa langsung dimediakan bahwasan si Johan ini ditangkap, dikurung di mana. Itu yang kami mau. Sementara menurut Hakim Jurubicara Pengadilan Negeri Serampa, Ferdian Permadi mempersilahkan kepada pihak-pihak yang merasa tidak terima dengan vonis yang dibacakan majelis hakim untuk melakukan upaya hukum lanjutan. Terkait ditanya kapan akan dilakukan eksekusi, mempersilahkan untuk dipertanyakan kepada jaksa selaku eksekutor. Masa tuntutan sudah dipertimbangkan dengan majelis hakim, termuat lengkap dalam putusan, dan sudah dibacakan secara lengkap tadi pada agenda pembacaan putusan. Jadi dalam hal ini, oleh karena kepentingan korban terwakili oleh penuntut umum, apakah sikapnya ingin mengajukan upaya hukum dalam hal menyatakan tidak terima, ya dipersilakan saja. Berapa lama tenggat waktu untuk menahan? Oh iya, kalau terkait tahanan kotanya, sebagaimana sudah diterangkan dalam persidangan yang lalu itu, hitungannya masih sampai dengan 4 Maret 2021. Tapi oleh karena hari ini sudah pembacaan putusan, maka terkait mengenai kapan perkaranya berkekuatan hukum, kapan dapat dilaksanakan eksekusi, nanti silakan ditanyakan kepada jaksa selaku eksekutornya. Sidang pembacaan vonis ini sendiri berlangsung dengan tertib dan aman. Atas putusan majelis hakim tersebut, jaksa penuntut umum memilih untuk memikirkan terlebih dahulu dan memberikan kesempatan selama seminggu. Sebelumnya dalam persidangan beberapa pekan yang lalu, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan tuntutan selama 9 tahun penjara kepada terdakwa. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumur hari ini masih akan kembali, sesaat lagi tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Pematang Siantar, Sumatera Utara menghentikan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan 4 tenaga kesehatan yang bertugas sebagai pemandi jenazah. Kejaksaan Pematang Siantar pun siap menghadapi pra-peradilan. Kepala Kejaksaan Negeri Pematang Siantar Agustinus Wijono menjelaskan alasan pihaknya menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan atau SKP2 karena tidak terdapat cukup bukti dari pasal dugaan penistaan agama yang disangkakan kepada 4 tenaga kesehatan yang bertugas sebagai pemandi jenazah. Adapun pasal tersebut tidak terpenuhi bukti karena tidak melakukan unsur kesengajaan penodaan agama di muka umum, sehingga kasus tersebut tidak layak untuk dilimpahkan ke pengadilan. SKP2 tersebut juga telah diserahkan kepada keempat tenaga kesehatan yang sebelumnya didakwakan. Sedangkan untuk pelapor atau korban akan diberikan hari ini oleh pihak kejaksaan. Kasus ini bisa dilanjutkan oleh kejaksaan bila ada pihak yang memenangkan pra-peradilan di pengadilan yang menyatakan bahwa penerbitan SKP2 tersebut tidak sah. Kejaksaan sendiri siap bertanggung jawab dan menghadapi pra-peradilan tersebut. Dengan terbitnya surat keputusan tersebut, status tahanan kota keempat tenaga kesehatan secara otomatis dicabut oleh Kejaksaan Negeri Pematang Siantar. Alasan penghentian dengan munculnya terbitnya SKP2 adalah tidak cukup bukti apa dari pasal yang disangkakan kepada para terdakwa. Jadi di sini karena pasal-pasal yang disangkakan ini kan antara lain unsur barang siapa dengan sengaja di muka umum melakukan penodaan agama. Nah, kesengajaan ini kan tidak bisa terpisah daripada unsur di belakangnya, yaitu untuk melakukan perbuatan penodaan. Gitu. Jadi di dalam penanganan perkara pidana, bila mana semua unsur telah terbukti, itu layak untuk dilimpahkan ke pengadilan, karena seorang penuntut umum, jaksa penuntut umum, dia mempunyai tanggung jawab untuk membuktikan apa yang sudah disampaikan, dikirimkan melalui surat dakwaan di dalam berkas perkara tersebut. Kami siap, memang di dalam ketetapan bila mana
tidak puas dengan adanya SKP 2 ini bisa melakukan pra-peradilan. Gitu. Referensi ini siap Pak ya? Siap. Kami pertanggungjawabkan atas surat yang kami keluarkan ini. Pentanews Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, 3 unit pelaksana teknis Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara di Kabupaten Simalungun melaksanakan deklarasi janji kinerja dan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kegiatan ini merupakan komitmen pelayanan Kemenkumham kepada masyarakat. 3 unit pelaksana teknis Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, diantaranya Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Pematang Siantar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A dan Lapas Narkotika Kelas 2A Pematang Siantar, melaksanakan deklarasi janji kinerja dan pencanangan zona integritas atau ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani pada Kamis 25 Februari 2020. Kegiatan yang dilaksanakan di ruangan pertemuan Kantor Imigrasi Pematang Siantar dihadiri oleh Bupati Simalungun JR Saragi, Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumut Anggiat Napitupulo, dan Dim 0207 Letkol Infanteri Roli Souhoka, Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara Abiyadi Siregar, dan perwakilan instansi terkait. Deklarasi dimulai dengan pembacaan naskah deklarasi oleh Kalapas Narkotika Kelas 2A Pematang Siantar E. Prayarmanik dan penandatanganan fakta integritas oleh para pejabat di 3 unit pelaksana teknis Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang disaksikan oleh Bupati Simalungun dan tamu undangan lainnya. Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumut Anggiat Napitupulo mengatakan, kegiatan ini merupakan komitmen pelayanan Kemenkumham di Simalungun, terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dalam bidang keimigrasian dan pemasyarakatan, serta menandakan komitmen bersama dengan pemerintah daerah untuk turut serta membangun kesejahteraan dan keamanan. Telah menyaksikan ada 3 unit pelaksana teknis Kementerian Hukum dan HAM yang berada di Simalungun, yaitu Lapas Narkotika dan Lapas Pematang Siantar serta Kantor Imigrasi Pematang Siantar melakukan janji kinerja yang merupakan komitmen pelayanan Kementerian Hukum dan HAM di wilayah ini kepada masyarakat di Simalungun dan Pematang Siantar, terutama dalam memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik dari keimigrasian maupun dari pemasyarakatan, serta menandakan komitmen kami bersama-sama dengan pemerintah daerah, kami turut serta membangun kesejahteraan dan keamanan di wilayah. Bupati Simalungun JR Saragi mengapresiasi 3 unit pelaksana teknis Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang ikut melaksanakan deklarasi janji kinerja dan pencanangan zona integritas. Melalui kegiatan ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan. Tadi kita lihat sama-sama menandatangani, tapi saya yakin sekalipun itu belum tanda tangan, mereka sudah memberikan yang terbaik buat pelayanan di negara. Saya pernah juga mengurus paspor tempat itu. Ya. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.